Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada tafsir surat Nun atau surat Al-Qalam. Sekali lagi kita akan memasuki tafsir surat Nun atau surat Al-Qalam. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hiya makkiyatun. Surat Al-Qalam atau surat Nun adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Ini sama dengan surat Al-Mulk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pena serta apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Nabi Muhammad dengan nikmat Rabbmu tidaklah gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagimu wahai Nabi Muhammad pahala yang tidak terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sungguh-sungguh di atas akhlak yang agung. Ini ayat pertama sampai keempat dari surat Nun atau surat Al-Qalam. Kita baca dulu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, yuqsimu ta'ala bil qalam. Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Namun sebelumnya kita bahas dulu Nun. Ya, ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau tidak menjelaskan karena memang dari awal sudah banyak dilewati
huruf-huruf al-muqatta'ah, mulai dari surat Al-Baqarah, ya, karena ini kita baru mulai dari bagian akhir. Ya, kalau dari juz awal pasti akan melewati huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf di awal sebagian surat Al-Quran yang dinamakan dengan tadi huruf al-muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, ya, demikian pula nun, qaf, itu namanya huruf al-muqatta'ah. Sekali lagi Syekh Abdurrahman As-Sa'di tidak menjelaskan dalam ayat ini karena sudah dijelaskan di awal-awal, terutama di surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah alif lam mim. Banyak pendapat para ulama tentang huruf al-muqatta'ah tersebut. Namun wallahu alam yang paling kuat ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan wallahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang tahu apa maksud dari dimulainya surat-surat tersebut dengan huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Itu pendapat yang pertama. Hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat yang kedua mengatakan, dan ini wallahu alam yang lebih kuat lagi, huruf-huruf muqatta'ah itu disebutkan di dalam awal-awal surat Al-Quran litahadil Arab, untuk menantang orang-orang Arab jahiliyah untuk mendatangkan Al-Quran yang merupakan bahasa mereka. Karena huruf-huruf itu adalah huruf hijaiyah, alif lam ra, alif lam mim, nun, qaf, itu huruf hijaiyah yang merupakan huruf bahasa Arab. Al-Quran dari bahasa Arab. Maka datangkan yang semisal dengan Al-Quran jika kalian sanggup. Itu tadi intinya menantang orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran yang itu merupakan bahasa mereka. Atau kalau mau ditegaskan lagi, ini li'ijazihim, untuk menunjukkan akan mukjizat Al-Quran dan sekaligus untuk melemahkan orang Arab musyrikin Quraisy. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati uiddat lil kafirin. Allah mengatakan, jika kalian wahai kaum musyrikin ragu tentang apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kepada hamba kami, maka datangkan yang semisal dengannya. Ini untuk menantang bangsa Arab. Datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini pendapat sekali lagi yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Di antara dalihnya atau alasannya kenapa ini yang paling kuat, karena hampir ya, atau kebanyakan surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah atau setelah huruf muqatta'ah itu kebanyakannya tentang Al-Quran. Ya, sekali lagi ini diantara alasan yang terkuat. Kenapa kok pendapat yang kedua yang paling kuat? Karena ini hampir rata-rata setiap huruf muqatta'ah itu setelahnya berkaitan dengan Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tentang Al-Quran. Setelah alif lam mim dibahas tentang Al-Quran. Paham maksudnya?
Demikian pula surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Demikian pula dalam surat Luqman misalnya, Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim, tilka ayatul kitabil mubin, Qaf wal Qur'anil Majid. Hampir rata-rata setelah huruf muqatta'ah itu dibahas tentang apa? Al-Quran. Yasin. Hafal ya. Wal Qur'anil Hakim. Tentang Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Hampir sekali lagi rata-rata setelah huruf muqatta'ah dibahas tentang Al-Quran. Ini menunjukkan memang Allah turunkan huruf-huruf muqatta'ah di awal surat tadi untuk menantang bangsa Arab agar mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, meskipun mereka harus mengumpulkan semua syu'ara yang fusoha, yang fasih bahasa Arab, namun mereka nggak akan mungkin bisa mendatangkan seperti Al-Quran, karena Al-Quran wahyu dari Allah. Al-Quran kalamullah, nggak mungkin sama kalamullah dengan kalamu al-bashar, meskipun sama-sama bahasa Arab. Ini menunjukkan persamaan kata nggak harus menunjukkan persamaan dalam hakikatnya. Orang Arab sekali lagi yang paling fasih sekalipun nggak mungkin bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini sekali lagi pembahasan huruf muqatta'ah di awal-awal surat Al-Quran diturunkan untuk menantang bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Syekh, yuqsimu ta'ala bil qalam. Allah bersumpah dengan al-qalam. Al-qalam artinya pena. Ini sama dengan pembahasan kita di surat-surat Juz Amma, bahwasanya Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Wasyamsi watini wazaitun wal fajri wadduha. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun seorang hamba boleh tidak bersumpah dengan makhluk? Mana dalilnya? Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Adapun Allah fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dia bersumpah dengan makhluknya. Ya, sekali lagi ini kekhususan Allah. Adapun hamba, kata Rasul tadi, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, entah dengan menyebut demi Nabi, demi Ka'bah, demi langit, dan seterusnya, ini kata Rasul faqad asyraka, orang itu telah berbuat syirik. Rasul mengatakan la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Ini pembahasan yang sudah kita sering lewati di tafsir Juz Amma. Kemudian kata Syekh, wa huwa ismu jinsin syamilin lil aqlam allati tuktabu biha anwa'ul ulum. Pena apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kata Syekh, semua pena yang dengannya ditulis semua ilmu, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa yustaru biha al-mansur wal mandum, dan apa yang ditulis dengannya dari al-mansur, ini kalau dalam bahasa Arab, seperti kalau dalam bahasa Indonesia ada misalnya tulisan cerpen misalnya, tapi ada pula puisi, syair, paham?
Al-mansur, an-nasr. An-nasr itu kayak cerita biasa tanpa ada sajaknya. Itu namanya apa? Al-mansur, an-nasr. Kalau al-mandum, al-manduma. Al-manduma ha'iyah, manduma ra'iyah. Yang akhirnya ada apa? Sajaknya. Intinya semua yang ditulis dengan pena, Allah bersumpah dengannya. Bahkan ini juga kata para ulama mencakup pena yang pertama diciptakan, yaitu pena takdir. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, awwala ma khalaqallahul qalama qala uktub. Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berfirman, uktub, tulislah. Ini juga masuk dalam kategori wal qalami wa ma yastur. Semua pena Allah apa? Bersumpah dengannya. Wa dzalika anal qalam wa ma yustaru bihi min anwa'il kalam min ayatillahil azimah. Di antara hikmah, dan ini sudah sering kita sampaikan, Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan yang agung, kecuali dengan yang banyak faedah manfaatnya. Seperti wasyamsi, Allah bersumpah dengan matahari. Karena apa? Faedahnya banyak sekali matahari. Watini wazaitun dan seterusnya. Demikian pula di sini. Bahkan di antara faedahnya kita bisa belajar tafsir seperti ini karena apa? Al-qalam. Betul enggak? Kalau tidak ada kolam, nggak mungkin kita dapat apa? Ya, kitab tafsir seperti ini. Apapun bentuk pena. Ya, karena memang di awal sampai detik ini terkadang apa? Bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam dan sebagainya. Yang penting apa yang digunakan untuk menulis, Allah bersumpah dengannya karena pentingnya apa? Kolam tersebut diantaranya untuk menjaga al-ilm. Ya, bahkan Al-Quranul Karim ditulis dengan pena. Demikian pula dengan al-ahadits. Ini manfaatnya luar biasa al-qalam. Dan ini sekali lagi yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian kata beliau, allati tastahiqu an yuksimallahu biha. Yang mana layak Allah menjadikannya sebagai sumpah. Nun wal qalam. Dan sudah sering kita sampaikan dalam bahasa Arab, redaksi sumpah ada berapa bagiannya? Ada 3. Yang pertama, adatul qasam, alat untuk bersumpah. Apa di sini? Wawu wal fajri wal asri, ya, wal laili. Dan di antara tanda wawu di situ, wawu qasam, maka setelahnya itu kata benda yang apa? Di kasro. Istilahnya kurang lebihnya seperti itu. Ya, mudahnya wal asri. Beda kalau misalnya ya setelah wawu kata benda setelahnya bukan kasro. Ini beda lagi pembahasannya. Ya, misalnya ya wa Muhammadun fil masjid. Misalnya beda. Paham ya? Ini sekedar ya secuplikan lah. Nah, bahasa Arab kalau dibahas panjang lebar, intinya adatul qasam, alat sumpah, entah itu wawu, entah itu ba, entah itu tak, setelahnya itu di kasrah. Wallahi, tallahi, billahi. Iblis bersumpah fabi izzatika. Izzati. Itu sumpahnya apa? Iblis bersumpah dengan sifat Allah. Intinya setelah wawu di sini wal qalami. Kemudian yang dijadikan sumpah al-qalam. Ya, sudah ada 2. Sekarang mana yang ketiga? Ayat selanjutnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Atau kalau kita terjemahkan, ini adalah
inti dari sumpahnya Allah. Allah bersumpah ya dengan qalam untuk menjelaskan perkara yang besar ini. Apa yang Allah inginkan dari sumpah wal qalami di sini? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita lanjutkan tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di. Allah bersumpah dengan qalam tadi ala baro'ati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma nasabahu ilai a'da'uhu minal junun. Allah bersumpah dengan pena tadi untuk mensucikan Nabi Muhammad dari apa yang dinisbatkan oleh musuh-musuh beliau minal junun, dari tuduhan Nabi itu gila. Dan ini sudah kita sering sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, sebelum beliau memulai dakwah kepada tauhid, beliau dikenal sebagai Al-Amin, dipuji oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka betul-betul paham bagaimana akhlak Nabi. Tapi ketika sudah mulai dakwah tauhid, mereka pun mengatakan inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Berubah 180 derajat. Dulu memuji, ketika sudah didakwai tauhid, mulai mencaci maki, menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Dan ini bukan hanya dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, namun dari Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi assalam. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami menganggapmu hai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Dan itu juga yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Az-Zariyat. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang seorang rasul. Intinya apa? Semua rasul mengalami tuduhan keji ini. Kata Allah, tidaklah seorang rasul datang kepada kaumnya yang musyrik, yang kafir, kecuali mereka mengatakan, kalau enggak sahir, tukang sihir, ya majnun, orang yang gila. Ya, sekali lagi, ini adalah tuduhan dusta keji kaum musyrikin kepada para nabi, para rasul. Bahkan dalam ayat selanjutnya, ini nanti lihat ayat berapa surat Az-Zariyat, 50-an kurang lebih itu ayatnya, sebelum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan lagi, atawasabi, apakah mereka mulai dari kaum Nabi Nuh sampai kaum musyrikin jahiliyah itu saling berpesan untuk menuduh para nabi dengan tuduhan tadi? Karena tuduhannya sama. Para nabi dituduh sesat, para nabi dituduh penyihir, nabi dituduh gila, sama tuduhannya. Bahkan kata Allah tadi, atawasabi, apakah mereka saling mewasiatkan tuduhan tersebut? Dan ini juga berlaku kepada yang mewarisi dakwah para nabi, juga sama mendapatkan tuduhan-tuduhan sesat, tuduhan-tuduhan yang tidak sebenarnya. Ini sekali lagi sunnatullah bagi yang mengikuti dakwah atau tauhid yang dibawa oleh para anbiya war rusul. Allah pun mensucikan, melepaskan Nabi Muhammad dari tuduhan tersebut. Sekedar tombong ngantuk. Di juz amma ada yang mirip dengan ini. Kira-kira surat apa bunyi ayatnya? Pendek sekali ayatnya. Bismillah. 6. La, tuduhan yang sama dengan ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Apa bunyinya? Betul. Wa ma sahibukum
bimajnun, tidaklah sahabat kalian itu gila. Itu juga sama, melepaskan Nabi dari tuduhan kaum musyrikin jahiliyah. Fanafa'anhu dzalika bi ni'mati rabbih alaihi wa ihsanihi. Allah pun menafikan tuduhan tersebut dari Nabi SAW dengan nikmat Rabbnya. Kata-kata bi ni'mati rabbika itu diantara makna Allah memberikan nikmat kepada Nabi, haitsu manna alaihi bil aqlil kamil, yang mana Allah menganugerahkan kepada Nabi akal kecerdasan yang sempurna, warra'il jazli wal kalamil fasal, dan pemikiran yang luar biasa serta ucapan yang baik. Ya, intinya Rasul SAW jauh dari sifat al-junun. Bahkan yang pernah kita sampaikan di antara kisah menarik dari khutbatul hajah. Ada yang masih ingat sahabat yang masuk Islam karena mendengar khutbatul hajah dari Nabi SAW? Siapa namanya? Dimad bin Sa'laba al-Azdi. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Suatu saat Dimad bin Sa'laba al-Azdi dari Yaman mendengar tuduhan atau gosip, kabar burung dari orang musyrikin. Mereka menyebarkan gosip. Dulu belum ada medsos, tapi luar biasa, menyebar kemana-mana gosip Nabi itu gila atau kesurupan. Ya, Dimad dia ahli ruqyah, namun ala jahiliyah. Tapi hatinya istilahnya alal fitrah. Dia ingin mengobati Nabi yang dia tentunya belum mengakui sebagai Nabi karena beliau masih musyrik pada waktu itu. Ketika Dimad bin Sa'labah masih musyrik, mendengar gosip Nabi itu gila atau kesurupan, dan dia pada waktu itu istilahnya tabib, ahli ruqyah ala jahiliyah. Dalam hatinya, kalau aku bertemu dengan Muhammad, aku akan tawarkan ruqyaku. Kemudian Allah pertemukan keduanya, Dimad dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia betul utarakan apa yang di hatinya. Wahai Muhammad, apakah mau engkau aku ruqyah? Nabi Muhammad sebelum menjawab iya atau tidak, beliau memakai khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Namun nggak sampai akhir ayat dan seterusnya, dipotong sampai amma ba'du saja. Setelah dua kalimat syahadat, amma ba'd, kata Dimad bin Sa'labah, aku telah mendengar semua ucapan para penyair, para tukang sihir, namun belum pernah aku mendengarkan ucapan yang seindah itu. Itu khutbatul al-hajah. Hatiyadaka ubayyuka Islam. Berikan tanganmu, aku mau membaiatmu untuk masuk al-Islam. Masuk Islam gara-gara apa? Mendengar khutbatul hajah yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini al-kalamu al-fasl dari Rasulullah SAW. Karena Dimad orang Arab paham khutbatul hajah. Adapun kita, innal hamdalillah, kesempatan sedikit. Nah, padahal luar biasa isinya, innal hamdalillah dan seterusnya. Intinya Rasul diberikan luar biasa kecerdasan, kepandaian, meskipun sekali lagi Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi huwa ahsan ma jarat bil aqlam wa satarahul al-anam wa hadahu was-sa'ada fid dunya. Inilah yang Allah berikan kepada Nabi SAW lebih dari apa yang ditulis oleh pena-pena manusia. Ini tafsir yang pertama, kata-kata bi ni'mati rabbika, yaitu Allah menganugerahkan kepada Nabi akal yang cemerlang, yang cerdas, yang itu menafikan tuduhan gila kepada Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan bi ni'mati rabbika, yaitu Allah menganugerahkan kepada Nabi SAW Al-Quran.
Yang mana Al-Quran meskipun sekali lagi ya Nabi tidak bisa membaca yang menulis, Allah berikan beliau mukjizat Al-Quran yang itu menjauhkan beliau dari al-junun. Nah, dan itu huwa sa'ada fid dunya. Ini kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dunia ini. Summa dzakara sa'adatahu fil akhirah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah menyebutkan kepada Nabi SAW kebahagiaan beliau di akhirat. Yaitu firman-Nya, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad pahala yang tidak terputus. Kata sebagian ulama, ayat ini sebagai bentuk tasliyah, hiburan untuk Nabi SAW, agar Nabi tetap istiqomah dalam berdakwah meskipun banyak onak dan duri, caci makian, banyak tuduhan-tuduhan keji. Karena di akhirat telah menunggu pahala yang besar. Dan juga kata sebagian ulama, ayat ini juga berlaku bagi para pewaris Nabi, para dai-dai yang mengikuti metode dakwah ala Nabi, yaitu dakwah tauhid. Meskipun banyak onak dan duri, ingat di akhirat pahala ela ajran ghaira mamnun. Maka harus tetap istiqomah, tetap harus bersabar. Jangankan sekali lagi manusia biasa, Nabi Muhammad SAW Sayyidul Waladi Adam, banyak ujian onak dan durinya, banyak gangguan dalam dakwah. Maka sekali lagi para penerus dakwah Nabi juga harus demikian. Dan ingat sekali lagi, Allah memberikan banyak pahala keutamaan di dunia maupun di akhirat. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, ay la ajran aziman. Allah memberikan pahala yang sangat agung. Kama yufiduhu at-tankir. Ini ada pembahasan secara bahasa. Kalau ayatnya berbunyi wa inna laka la ajran. Ajran itu kalau dalam bahasa Arab bentuk nakiroh, tidak terbatas istilahnya. La ajran ini menunjukkan apa? Pahala yang terus mengalir. Makanya kalau antum mengucapkan jazakallahu khairan, sebetulnya yang lebih pas jangan pakai kathiron, khairan. Kalau dalam bahasa Arab itu khairan ada dua alternatif. Pakai alif lam al khaira atau khairan. Kalau al khair itu makrifat, terbatas istilahnya. Tapi kalau khairan tanpa alif lam itu nakira, itu enggak terbatas. Apa kalau bahasa trennya tuh limited? Ya, atau yang lebih tahu pokoknya. Tanpa batas sudah. Itu khairan. Makanya jangan dibatasi dengan apa kathir dan khairan itu sudah apa? Iya, mohon maaf ini kurang gaul, kita nggak tahu bahasa gitu. Intinya itu nakirah, la ajron ini juga sama. Allah nggak kasih sifat ajron, pahala yang tanpa batas. Ini sekali lagi, la ajron aziman kama yufiduhu at-tankir. Bahasa Arab ini luar biasa indahnya. Ya, sekali lagi beda alif lam dengan tidak ada alif lam, ini di antara bedanya. La ajron nakirah. Maknanya ghairu maktu, ghairu mamnun, ghairu maktu, pahala yang tidak terputus. Bal huwa daimun mustamir, bahkan itu pahala yang terus menerus. Wa dzalika lima aslafahu sallallahu alaihi wasallam minal a'mali salihah wal akhlaqil kamila wal hidayah ila kulli khairin. Rasul mendapatkan pahala yang banyak, yang terus mengalir. Ini dikarenakan amal soleh beliau
dan akhlak beliau yang mulia yang sempurna, dan karena beliau menunjukkan manusia kepada setiap kebaikan. Man dalla ilal khair kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahalanya. Maka pahala umat Islam yang beramal soleh itu sudah otomatis mengalir kepada Rasulullah SAW, karena beliau yang pertama kali menunjukkan umat kepada segala bentuk kebaikan. Maka demikian pula dai-dai yang menyuruh kepada kebaikan, kepada petunjuk Nabi SAW, maka juga mengalir pahala tersebut sampai hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat, Allah berfirman tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh di atas akhlak yang agung. Ini semuanya disampaikan oleh Allah untuk membantah tuduhan-tuduhan dusta kaum musyrikin yang menuduh Nabi Muhammad majnun. Ai aliyan bihi musta'liyan bi khuluqikal ladzi manallahu 'alaika bihi. Ya, engkau Nabi Muhammad di atas derajat manusia karena akhlak yang Allah anugerahkan kepadamu. Nabi Muhammad bisa beramal soleh, Nabi Muhammad bisa beribadah kepada Allah, Nabi Muhammad bisa berakhlak mulia, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.